Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Selamat datang kembali pada kelas Advanced Native Mobile Programming untuk pertemuan ke-6 kali ini. Ya, kita akan mempelajari topik baru. Kalau kemarin sudah mempelajari MVVM ya, 2 pekan kita mempelajari MVVM. Sekarang kita akan coba mempelajari sebuah library namanya Android KTX. Ya, atau KTX, terserah nyebutnya ya. Saya akan nyebut KTX saja. Sama kalau Picasso teman-teman sudah pernah pakai dulu ya di native mobile programming. Ya. Jadi yang baru mungkin Android KTX. Ya, Android KTX ini apa sih? Nah, itulah yang akan kita pelajari bareng pada kesempatan kali ini. Ya, jadi Android KTX itu adalah sebuah ekstensi dari Kotlin. Ya, ada beberapa extensions yang ditulis dengan Kotlin yang dimasukkan dalam Android Jetpack. Ya, navigation kalau ingat itu kan juga di Android Jetpack. Ya, plus beberapa library Android yang lain. Nah, Android KTX ini dikembangkan oleh timnya Android di Google ya untuk membuat API-nya Android ini lebih menyenangkan ngodingnya. Ya, zamannya Java dulu ngodingnya agak complicated sedikit sih, ya lebih ribet karena ada fitur-fitur Java dulu belum berkembang sekarang, ya terutama karena sekarang kita punya Kotlin yang fitur-fiturnya dalam tanda kutip ya lebih kaya daripada Java. Ya walaupun Java setahu saya sekarang fiturnya juga sudah dikembangkan lebih lanjut. Ya, tapi teman-teman kan mungkin beberapa menyadari ya ngoding di Kotlin itu lebih menyenangkan dibandingkan di Java. Nah, Android API-nya juga dibuat lebih menyenangkan oleh timnya Android dengan bantuan Android KTX. Nah, Android KTX ini ada bagian-bagiannya lagi nanti teman-teman bisa cari di developer Android. Ya, saya agak lupa nama atau linknya secara persis, kita cari Google aja. Android KTX. Ya, nah ini hasil pertamanya Android KTX, bagian dari Android Jetpack. Ya, ini adalah kumpulan esensi bla 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 sama ya penjelasannya. Eh, Dia memanfaatkan fitur bahasa Kotlin, extension function, property extension, terus lambda function, name parameter, default parameter sama coroutine. Ya, nanti penjelasannya akan ada di slide juga, jangan khawatir. Nah, ini modul-modulnya ternyata banyak. Ada core KTX, KTX inti, collection KTX, fragment, proses cycle ya. Mohon maaf ya, ini developer saya bahasa Indonesia. Live data, navigation juga ada, palette, dan lain-lain. Room, SQLite, view model pun ada, ya, dan seterusnya. Nah, kita akan pakai yang core dulu untuk saat ini. Ya. Yang lain-lainnya nanti teman-teman bisa eksplorasi sendiri. Ya, jadi ada animation, content, database, graphic, location, NetOS, text, transition, util, view, widget, dan seterusnya. Banyak sekali, dan ini akan mempermudah hidup kita lebih lanjut lagi. Ya. Sejauh ini sih hidup kita sudah cukup mudah dengan Kotlin, tapi dengan adanya beberapa library ya dari Jetpack ini membuat mengembangkan aplikasi Android dengan Kotlin sekarang jauh lebih menyenangkan. Ya, nah KTX inti atau Core KTX itu digunakan dengan API framework tertentu, misalkan Toast, Span, Menu, dan lain-lain. Ya, kalau fragment menyederhanakan transaksinya fragment, ya, tapi kita sudah menggunakan navigation yang jauh lebih sederhana lagi ternyata ya. Palette untuk bekerja dengan warna palette, ya, color palette. SQLite untuk menyederhanakan transaksi database SQLite, ya, walaupun nanti kita akan mempelajari pakai room ya pada pertemuan paruh kedua nanti ini ada KTX room kita akan pelajari nanti. Terus ada collections sama nah ini yang sudah kita pelajari kapan hari ya, navigation. Ini digunakan bersamaan dengan navigation-nya si Jetpack. Ya, ternyata bisa disederhanakan lagi. Ya, tapi untuk saat ini kita akan pelajari yang core dulu. Ya, contoh
Teman-teman mungkin pernah bekerja dengan shared preferences ya untuk menyimpan data yang sederhana di HP. Ya, kita harus buat editornya dulu sebelum bisa memodifikasi sebuah key dari sebuah value dari suatu data preference. Ya, code-nya mungkin kayak gini, shared preferences .edit .put boolean key value lalu .put integer misalkan key value juga dan terakhir harus di chain dengan .apply. Ya, ini teknik method chaining yang dulu sebetulnya berasal dari Java ya. Jadi di Java itu lumrah sekali untuk melakukan chaining method seperti ini ya. Edit itu return set preferences jadi bisa di chain dengan put boolean. Put boolean sendiri itu return set preferences sehingga bisa kita chain dengan apply terakhir. Nah, kalau menggunakan Android KTX itu tinggal begini saja. Ya, shared preferences.edit kemudian langsung lambda, put boolean key value, put integer mungkin ya, key value, put yang lain, put string, key value dan sudah selesai. Ya, kita bahkan tidak secara eksplisit memanggil apply. Ya, lebih terbaca dibandingkan chaining method seperti ini. Ya, kita tinggal fokus manggil edit, terus lambda function, tinggal put apapun yang mau kita simpan di shared preferences. Nah, ini contohnya penggunaan Android KTX yang core ya. Contoh lain, ya kita bisa melakukan ekstensi dari kelas apapun di Java maupun di Kotlin. Ya, contohnya di sini ada sebuah function ya yang namanya tunisb. Tapi function ini kita buat sebagai perluasan atau ekstensi dari kelas integer. Ya, jadi nulisnya memang gini, integer.tunisb tidak ada parameter, return value-nya adalah string. Ya, misalkan ini adalah nilai nisbi di Ubaya ya untuk teman-teman yang bukan Ubaya. Jadi kalau misalkan nilai akhirnya itu 81 atau lebih, maka nisbinya atau nilai hurufnya itu adalah A. Kalau antara 73 sampai kurang dari 81, maka dapatnya AB. Dan seterusnya sampai kurang dari 40, itu dapatnya E. Nah, mungkin untuk apa ya, kalau programming tradisional, mungkin kita akan buatkan kelas nilai ya yang ada fungsinya tunisb. Ya, itu tidak salah. Ya, tapi kalau kita memerlukan ini di mana-mana, paling tidak di dalam aplikasi kita ya, dalam project kita bisa saja memperluas kelas integer dengan sebuah method namanya tunisb yang isinya seperti ini. Nanti ketika digunakan, ya dengan ajaibnya si integer itu bisa punya function tunisb. Ya, walaupun beberapa programmer yang puris akan ngomong ini bukan punyanya integer lah ya, ini kan nisb ini kan sebuah nilai. Sebuah nilai itu adalah data lain, ya mestinya bikinkan kelas dong. Ya, itu tidak salah juga ya. Jadi memang ada beberapa pandangan di sini. Ya, pendekatan pertama adalah kita bikin kelas nilai yang ada sebuah fieldnya integer ya nilai akhir, terus ada function tunisb yang isinya sama persis kayak gini. Ya, pendekatan lain kita bisa memperluas kelas integer dengan method tunisb sehingga nanti semua integer kita itu bisa memanggil method atau function tunisb. Ya, jadi ekstensinya dari KTX ini membuat kita bisa memodifikasi library kita semaunya kita sih ya. Sebetulnya modifikasi ini hanya terjadi pada project kita. Ya, jadi tidak perlu khawatir sebetulnya ya. Kalau ada yang ngomong, loh itu kan bukan punyanya integer, mestinya punyanya kelas baru. Tidak apa-apa kok, ini kan hanya di project ini aja. Ya, di project lain ya mereka tidak punya integer.tunisb. Tidak masalah jadi mestinya. Ya, jadi kalau dibutuhkan, kita bisa memperluas kelas apapun yang ada, yang sudah disediakan oleh Java dan Kotlin, ya, dibandingkan dengan membuat inheritance kelas biasa, ya, atau sekedar bikin kelas yang tradisional. Ya, jadi kalau dibutuhkan, kita bisa melakukan ekstensi seperti ini.
Ya, fitur ekstensi ini sebetulnya ada di banyak bahasa sih. Ya, Java saya kurang tahu, tapi yang saya tahu persis di C# ada juga extension class namanya. Ya, kita bisa memperluas kelas apapun, cuman formatnya rada aneh. Ya, nah kalau di Kotlin dengan ekstensi KTX di sini fungsinya kelihatan normal. Ya, cuman di depan ditambahin nama kelas yang mau kita perluas. Itu aja. Ya, jadi ini beberapa contoh kenapa ya kita menggunakan Android KTX. Ya, ada banyak keunggulannya. Nah, kalau digunakan di Android, ya, semua kelas itu bisa diperluas, termasuk kelasnya yang punyanya Android. Sehingga kita bisa memperluas kelas view kalau dibutuhkan. Ya, sebagai contoh, di sini saya memperluas kelasnya text view, ya. Lalu saya perluas function setText-nya dengan parameternya adalah konten yang jenisnya string, ya, supaya teksnya itu diawali dengan prefiks rupiah di depan. Ya, nanti ketika saya memanggil sebuah uh, view, text view ya misalkan, sebuah text view, lalu saya panggil setText dalam kurung kontennya, maka nanti nilai dari rupiah saya, nilai dari text view saya itu otomatis ketambahan rupiah. Ya, kalau mau dicoba boleh. Oke, tapi sebelum mencoba kita harus memeriksa dulu ya apakah kita sudah menggunakan Android KTX. By default untungnya di Android Studio yang terbaru setiap project itu sudah mengimplementasikan Android KTX yang core. Ya, coba dicek. Kebetulan saya sudah membuka sebuah project di sini ya di build Gradle yang modul app. Ini saya sembunyikan dulu ya. Coba dicari Android Core KTX. Nah, biasanya paling atas. Nah, ini berarti project kita itu sebetulnya sudah terinstall Android KTX. Kita tinggal pakai. Ya, dan nomor versinya biasanya akan dikasih nomor terbaru. Mungkin nanti kapan-kapan teman-teman kalau lihat video ini lagi, nomornya sudah bukan 170. Ya, mungkin sudah 181 atau 190 atau yang lain ya. Nggak usah khawatir, ikutin aja yang disediakan oleh Android Studio. Nah, sebelum ke tutorial, tadi saya janjikan demo ini ya, text view-nya dikasih perluasan setText. Saya akan mengorbankan project saya ini, ya, saya akan mengorbankan project saya. Ini project apa sih sebetulnya? Sebetulnya ini adalah hasilnya dari project yang akan kita kerjakan hari ini. Ya, tapi saya korbankan dulu sebentar. Oke, adakah yang ada text view-nya? Mungkin saya pakai yang di ya yang di card ini aja ya, karena card ini kan muncul duluan. Kemudian katakanlah saya punya sebuah text view biasa. Oh, atau gini, nggak apa-apa deh. Iya, saya sebetulnya nggak perlu nambahkan sebuah text view, karena nanti bakal ngaruh ke semua text view. Ya, misalkan ada RP-nya ini, walaupun ini nanti akan jadi aneh, tapi nggak apa-apa. Ya, untuk memperluas itu kita bikin file biasa, ya file Kotlin biasa. Di sini saya punya sebuah file Kotlin biasa, namanya util.kt. Ini saya tutup dulu ya, biar nggak bingung. Ya, ini sebetulnya adalah sudah perluasan dari kelas image view. Jangan khawatir, nanti teman-teman akan bikin ini. Ya, sekarang saya mau coba yang tadi, fun text view dot set text dalam kurung konten titik 2 string. Lalu saya akan paksa dis.text sama dengan dikasih RP tadi ya, RP $konten. Gini aja. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi. Ya, ini text view-nya biasa. Kalau saya tambahin seperti ini, apakah
Walaupun di sini abu-abu sih, kayaknya nggak kepanggil, tapi mari coba kita lihat dulu. Ya, karena untuk pemanggilan atau perubahan teks biasanya kan kita pakai nama text view-nya .text sama dengan apa, ya kan? Sementara itu ini pakai function text set text. Sepertinya tidak berubah. Nah, betul ya, ini tidak berubah. Supaya bisa berubah, maka kita harus secara eksplisit panggil set text-nya ini. Ya, misalnya di, nah ini, ya saya korbankan text ID ini sebentar. Maka saya harus panggilnya set text dalam kurung student ID. Ya, cuman ini bukan string sih. Ya, saya akan paksa dia ke toString dulu supaya si Android-nya tahu bahwa nanti yang dipanggil itu adalah set text. Ya, karena kalau teman-teman lihat tadi set text itu banyak ada beberapa apa namanya ada ini bahkan sudah di warning sebetulnya ya. Extension ini sudah dibayang-bayangin oleh member yang lain yaitu set text yang punya char sequence. Nah, kalau mau kita bisa tambahkan sesuatu di sini. Ya, misalkan saya tambahin boolean ya. Is currency sama dengan boolean. Kalau is currency, maka ini dipanggil. Dan saya akan bikin dia value-nya false. Ya, nilai default-nya adalah false supaya set text yang lain itu tidak terpengaruh. Nah, sementara itu di sini saya akan panggil set text-nya is boolean-nya, ya saya bikin true. Oke, merah ya. Merah di sini karena function ini sebetulnya ada di package yang lain. Ya, oke. Di sini sudah di warning sih. Saya harus impor package-nya dulu. Ya, kalau tidak diimpor package tempat kita membuat extension tersebut, dalam hal ini package saya namanya ini, ya, nmp week 4, tapi ada .util di belakang. Ya, maka function set text saya tidak kepanggil. Nah, tapi kalau sudah saya impor si package yang tepat, maka teman-teman lihat di sini, ya, student ID saya sekarang ada rupiahnya. Ya, karena saya memanggil secara eksplisit, ya, set text yang 2 parameter. Ya, teman-teman harus memperhatikan juga ketika membuat sebuah extension function, ya, sebisa mungkin signature-nya, ya, tanda tangan atau dalam hal ini parameternya itu jangan sampai mirip dengan yang sudah ada di kelas yang sesungguhnya. Ya, taunya dari mana? Sebuah function itu ada apa aja? Ya, ketik aja normal set text. Nah, ini yang dimiliki oleh text view standar, ya. REST ID integer, text sama text dengan start dan land, ya. Kemudian tadi ada yang langsung char sequence alias text. Nah, nanti kalau kita bikin functionnya juga satu parameter, nanti dia bingung. Ya, bahkan tadi kan di warning ya, extension ini dibayang-bayangi oleh method lain yang sudah ada. Ya, jadi perlu perhatian sedikit kalau mau menggunakan atau memperluas sebuah kelas. Oke ya, ini saya kembalikan normal dulu, student.id, .if, student.id. Itu salah satu contoh menggunakan extension, ya membuat extension function. Nah, kita lihat apa yang akan kita buat hari ini ya. Kita akan coba menggunakan Android KTX yang core dan Picasso untuk menangani fotonya para student.
Ya, teman-teman kemarin kan sudah menyelesaikan tutorial yang week 5 ya, saya harap sudah selesai, karena kita akan melanjutkan dari sana. Jadi teman-teman yang belum menyelesaikan, harap selesaikan sekarang. Ya, tutorialnya ada di week 5, saya akan kasih playlistnya di bawah deh, kalau misalkan ada yang belum menyelesaikan ya. Yang sudah, mari kita lanjut. Nah, hasil akhirnya tadi adalah seperti yang sudah tampak di sini. Ya, saya akan run ulang supaya bersih dari rupiah. Kita akan gunakan bantuan Picasso untuk loading gambarnya si student. Ya, dan kita akan perluas kelasnya image view untuk mengcustom si image view-nya ini. Sekarang kita akan kasih progress indikator, ya, loading-nya. Ya, jadi hasil akhirnya adalah saya harus hapus datanya dulu, karena kalau di cache itu tidak kelihatan loading bar-nya nanti. Ya, tadi teman-teman bisa kebetulan saya tadi agak telat sih nunjukinnya. Ya, tapi kalau ada data dan case di sini, loadingnya tidak kelihatan. Ya, dan internetnya ini saya set HSDPA serta PUR untuk mensimulasikan loadingnya. Ya, untuk gambar kan agak berat. Ya, ini hasil akhirnya. Loading seperti biasa. Nah, berikutnya ada loading masing-masing untuk setiap untuk setiap image view. Ya, dan karena saya simulasikan internetnya lemot, maka kelihatan sekarang ya, dia loading satu per satu. Ya, sorry ke refresh. Nah, inilah yang akan kita buat pada kesempatan hari ini. Oke, silakan dibuka project-nya yang lalu, ya harusnya ADV Week 4. Ya, saya akan buka juga project yang itu ya, ADV Week 4 supaya sama-sama adil, walaupun itu saya sudah selesai tadi, tapi sekedar menunjukkan hasil akhirnya ya. ADV Week 4 dibuka aja. Nah, sekarang kita siapkan image view-nya. Silakan dibuka layout student list item. Ya, yang card-nya kemarin. Oke, lah kok nothing to show di tempat saya sebentar. Oh, masih loading ya. Nah, ini sekarang kita diminta edit sedikit ya. Image view-nya adalah width-nya 100. Oke, mari kita atur ya, width-nya 100 dp. Kemudian scale type-nya kita bikin center crop. Lalu kasih ID. Ya, image sesuatu. Di sini namanya image, oh enggak dikasih nama, tapi saya akan kasih nama aja, atau ID ya, image student photo. Kemudian dikasih progress bar, di widget harusnya, nah ini dia progress bar. Lalu constraint-kan dia persis di tengah-tengahnya si image view. Ya, jadi pastikan constraint-nya ini nempel ke si image view ya, dan bukan ke yang lain. Nah, ini saya akan beri ID agak beda. Di sini dibiarkan ID-nya progress bar. Saya akan bikin progress loading student foto. Ya, ID-nya rada panjang, tapi nggak masalah lah ya. Toh ada autocomplete nanti. Oke, nah langkah berikutnya kita akan memperluas kelas image view dan kita akan menambahkan function baru load image ya untuk bisa handle gimana nanti progress bar-nya itu bereaksi terhadap loadingnya Picasso. Nah, untuk extension ini sebaiknya diletakkan di satu file yang sama. Kita akan panggil file tersebut utility file. Ya, tapi utility file ini jangan ditaruh di dalamnya MVVM. Ya, karena dia bukan bagian dari bagian manapun, bukan di model,
di view ya bukan, di view model juga bukan. Ya, jadi tidak masuk akal kalau diletakkan di dalamnya package-nya MVVM. Maka kita bikinkan aja package baru untuk utility file ini. Kita akan kasih package-nya util. Ya, makanya tadi di contoh project saya yang sebelumnya ada package util, yaitu sebabnya. Kita bikin aja baru. Ya. Klik kanan di main package, ya di root package-nya, lalu pilih new, cari package, kasih nama util. Loh kok Unity, sorry. Kecampur sama kelas saya yang lainnya. Util, kok udil? UTIL. Nah, kalau sudah bikin package-nya util, kita bikin file baru. File ya, bukan kelas ya. Nama filenya bebas. Di situ nama filenya util.kt. Kita ikutin aja. Bukan kelas ya, tapi file util. Nah, kemudian kita tambahkan extension function ini ya. Fun image view, atau complete dulu. Ya, lalu load image dalam kurung URL, string nullable dan progress bar yang jenisnya progress bar. Oke, URL yang jenisnya string nullable dan sebuah progress bar yang jenisnya progress bar. Ya, cukup pintar ya si Android Studio nyarankan jenisnya juga. Ya, sebelum ngisi dalamnya ya, kode ini akan digunakan untuk memperluas si kelas image view dengan tambahan function .image. Ya, URL-nya nanti akan dipasingkan ke Picasso dan progress bar-nya akan menandakan kalau dia masih loading, maka kita munculkan. Kalau sudah selesai, kita hilangkan. Nah, sebelum ke sana, kita perlu install Picasso-nya dulu. Ya, silakan buka Gradle lagi, yang modul. Kemudian tambahkan implementation dari Picasso. Nah, ini tolong cek di halaman GitHub-nya untuk versi terbaru. Ya, di github.com/square/Picasso. Nanti saya kasih linknya juga di description ya. Nah, kemudian ini tinggal dikopas. Lalu pastekan ke sini. Jangan lupa sync now. Ya, seperti biasa, karena ini nginstal library baru, kalau belum pernah nginstal Picasso, silakan pastikan connect ke internet. Ya, kalau misalkan sudah pernah nginstal, harusnya dia akan nyari dari cache. Ya, tinggal ditunggu aja sampai proses Gradle-nya selesai. Nah, saya kebetulan sedang install ya dari project sebelumnya, maka Gradle saya selesai sudah. Nah, maka sekarang balik ke file util-nya. Kita akan lengkapi si util. Isinya adalah seperti ini. Ya, punyanya Picasso, picasso.get, .load, URL, terus di resize jadi 400, lalu di center crop. Kalau misalkan error, kita kasih drawable-nya error. Nah, ini belum ada ya, maka mari kita tambahkan dulu sebelum ngetik kodenya. Drawable new vector asset. Cari error. Ya, yang ini. Next, finish. Baru kita bisa ngetik di sini. Picasso. Ya, autocomplete saya tidak keluar, kecepatan ngetiknya. Picasso.get. Lalu di chain, ya, tiap chain turunkan aja ke bawah supaya tidak bingung. .load dari URL. Terus di resize, ukurannya 400. Kemudian di center crop. Kemudian kalau error, kita ganti dengan R. Nah, R-nya ini hati-hati, kita harus ngimpor dulu.
pastikan package-nya adalah package-nya teman-teman sendiri. Ya, jadi kalau package saya adalah id.web.rpgfantasy.adv-week4, maka R-nya juga dari sana. Ya, karena di sini R-nya banyak. Sesuaikan sendiri ya R-nya. R.drawable. Nah, ini dia IC baseline error 24. Kemudian di chain apa lagi nih? Oke, di chain into this. Ya, this-nya di sini mengarah otomatis ke image view. Ya, Picasso.get.load, resize, center crop, error, dan into. Nah, waktunya dipanggil sekarang methodnya. Maka mari kita gunakan sekarang. Ya, bukalah adapter, student list adapter. Ya, lalu di dalamnya onBind view holder, terserah mau di mana, asal di dalamnya with. Ya, kita tinggal panggil si image view kita, image student photo dot load image. Nah, keluar ya di sini load image. URL-nya adalah dari student.photo URL. Progress bar-nya adalah progress loading student photo. Ya, praktis ya manggilnya. Mungkin teman-teman ada yang tanya, loh Pak, ini fungsi load image-nya kan cuma satu baris, ya. Isinya bukan satu baris sih, satu ekspresi. Ya, boleh enggak sih sebetulnya kalau function ini ditaruh aja di adapter atau diketik aja di sini? Ya, tidak ada yang melarang ya. Itu juga valid, sebuah code yang valid. Hasil akhirnya nanti akan sama juga. Ya, tapi di sini ya kita menggunakan bantuan Android KTX untuk memperluas kelasnya image view supaya kalau kita pakai butuh lagi teknik seperti ini tidak perlu dikopas ke tempat lain. Ya, tinggal ditaruh atau tinggal kita panggil aja dari image view-nya langsung. Ya, cara ini lebih intuitif karena kita seolah-olah beranggap bahwa yang bertugas ngeload image ya itu ya si image view-nya sendiri. Ya, walaupun di belakang layar itu sebetulnya Picasso yang bantu. Ya, mungkin ada yang tanya lagi, loh kalau ini dibikin sebuah global function gimana? Boleh juga ya, tidak ada yang melarang. Ya, tapi penggunaan seperti ini lebih intuitif. Ya, kita tinggal mikirnya, oh ya, saya mau load image di image student photo. Ya, maka kita bikin perluasan function load image. Sisanya tinggal panggil seperti ini aja. Ya, seolah-olah kita mau modifikasi, ya memang mau modifikasi sih. Ya, kita memodifikasi image view kita dengan sebuah function yang seolah-olah dari Android, ya, tapi sebetulnya kita bikin sendiri. Ya, itu kegunaannya extension function. Oke, berikutnya langsung dicoba. Mari kita coba. Emulator saya mana ya? Sorry, salah. Buka. Ya, bukan yang ini ya. Ini hasil saya yang sudah jadi. Sekarang mari kita coba tes yang kita bikin bersama. Ya, ditunggu sampai Gradle-nya selesai. Ya, seperti ini karena saya tadi lupa ganti simulasi network-nya, makanya ini load-nya agak pelan. Ya, sekaligus mengilustrasikan kerjanya Picasso ya. Cuman di sini ada yang aneh ya, progress bar loading-nya kok tetap muncul. Ya, mestinya ini tidak kita harapkan. Ya, jadi progress bar-nya masih muncul, maka kita perlu memodifikasi sedikit method kita tadi, ya atau function kita. Ya, logiknya gini, progress bar-nya disembunyikan kalau image-nya sudah selesai di-load. Maka kita bisa gunakan callback function-nya dari Picasso
Ya, jadi di into itu bisa kita tambahkan callback yang mengoverride dua buah function, on sukses dan on error. Ya, jadi kalau error, misalkan mau melakukan hal yang lain, misalnya mau nge-toast gitu silakan. Ya, di sini kosong sih. Yang paling penting adalah kita override on success. Jadi on success ini akan dipanggil kalau image-nya selesai loading. Ketika on success-nya dipanggil, ya kita sembunyikan aja progress bar-nya. Sederhana ya. Oke, jadi balik lagi ke util. Nah, intunya sekarang kita tambahkan parameter kedua, yaitu sebuah objek yang jenisnya adalah callback. Callback-nya dari ComSquare API Picasso ya. Nah, ini akan error karena kita harus implement function, implement members. Pilih aja dua-duanya, ya, walaupun kita cuma pakai on success. Nah, di sini progress bar-nya tinggal kita atur visibility-nya menjadi view.gone. Sementara itu on error-nya biarkan kosong. Ya, tes ulang. Nah, sekalian mengilustrasikan ya, kalau ini sudah keload semua, ya, gambar-gambar ini akan, loh ini kok cuma sebagian. Ya, kayaknya telat load ini. Ya, yang bawah belum selesai di load, ya, recycler view tidak akan ngeload yang bawah-bawah, ya, hanya kalau, tuh, sudah habis. Oke, nah ini dia. Ya, kalau sudah keload semua, maka cepat, ya, tidak akan muncul si loading bar-nya itu. Ya, oleh karena itu saya akan bersihkan dulu datanya. ADV week 4, saya bersihkan datanya dulu sebentar. Storage and cache, clear app data. Mari kita buka lagi. Ya, semuanya loading. Kemudian, loh kok tidak berubah? Oke. Ya, saya akan run dari sini. Kayaknya tadi saya belum jalankan ini deh. Ya, belum saya run. Atau sudah ya? Tidak apa-apa. Dicoba lagi aja. Ya, mari kita amati fotonya Noni yang masih loading sekarang. Nah, kalau sudah selesai loading, progress bar-nya akan hilang. Ya, yang ini tidak keload. Oke lah, kurang lebihnya jadi ya. Nah, sekarang untuk teman-teman Ubaya ada PR nih ya. Untuk teman-teman lain ini jadikan latihan pribadi ya. Sekarang kita akan coba mengerjakan student detail. Ya, kemarin kalau ini diklik detail, yang muncul itu punya Noni semua. Ya, dan loh kok kosong? Sebentar. Detail view model saya adalah itu fetch. Oh, saya belum ngerjakan PR ini kayaknya. Ya, jadi di student detail fragment seharusnya. Ya, di student detail fragment saya belum manggil. Oke, saya akan kerjakan sebentar ya. Mungkin ini sekalian juga untuk teman-teman yang kesulitan dari PR yang kapan hari. Ya, berarti tinggal menambahkan on view created sama observe view model. Ya, code-nya rada mirip dengan student list fragment. Jadi ini saya bisa copy beberapa, kecuali ini kayaknya tidak butuh.
Ya, saya hanya butuh private let init yang view model. Sebentar ya. Ini jenisnya harusnya sekarang yang detail view model. Mana tadi? Saya geser sini aja biar deket. Ya, terus di on view created. Supernya saya biarkan aja. Oh, dihapus aja deh. Dihapus. Code-nya kan saya salin beberapa, walaupun mestinya enggak semua. View model, bla bla bla. Ini tentunya sekarang adalah detail view model. Dan fungsinya bukan refresh, tapi fetch. Rect view tidak ada. Refresh layout tidak ada. Observe view model, copy dari sini. Ya, view model, live datanya harusnya cuma satu, student live data. Ya, observe. Kemudian kalau datanya sudah di-load, harus ngapain? Mestinya tinggal ngeditin satu-satu sih. Saya akan bikin file student sama dengan view model. Loh, sorry. View model.studentLiveData.value. Ya, maka ini jenisnya pasti student. Ya, file student, student nullable. Kemudian saya akan chain aja dengan let student.null.let. Terus oke. Ya, di sini kita tinggal atur aja semuanya. Layout saya mana ya? Student detail. Edit ID sama dengan student ID, edit name, edit DOB, edit phone. Student detail fragment. Edit ID sama dengan it.id, edit name sama dengan it.name. Sorry, edit ID dot set text it.id. Ya, sama edit name dot set text it.name, edit apa lagi tadi, phone dot set text it.phone, dan terakhir edit DOB it.phone. Loh, salah, kok phone? DOB. Ya, tapi kemarin di detail view model, fetch-nya itu datanya hardcode. Ya kan? Nah, dengan ini seharusnya detail saya bekerja, semoga bekerja sih. Detail, nah ini ya, sudah terpilih, tapi isinya noni. Kalau saya buka detailnya rich, loh kok isinya detailnya noni? Nah, tugas teman-teman sekarang adalah membuat tombol detailnya berfungsi. Ya, tombol detailnya sudah berfungsi sih, sudah pindah ke sini. Ya, tapi sekarang kalau tombol detailnya diklik, silakan navigate ke student detail fragment dan muatkan data yang sesuai. Ya, jadi kalau saya ngekliknya rich, keluarkan datanya si rich. Ya, datanya diambil dari server. Nah, endpoint API-nya, API endpoint-nya itu sudah disediakan di sini ya, http://adv.situsolution.com/student.php, tapi di belakang ditambahin query string. Ya, tanda tanya ID sama dengan student ID-nya. Student ID-nya silakan diambil aja dari student ID yang ada di list.
ya. Jadi misalkan kalau student ID-nya si Noni adalah 16055, maka URL-nya jadi ID sama dengan 16055. Tapi jangan di hardcode, ya. Harus sesuai dengan student ID yang dipilih. Nah, contoh JSON yang dikembalikan itu datanya cuma satu student aja. Ya, jadi ini contohnya student PHP ID sama dengan 16055, keluarnya adalah JSON yang isinya data student untuk si ID 16055, dalam hal ini si Noni. Nah, API endpoint-nya sudah disediakan. Perhatikan bahwa JSON-nya itu mengembalikan hanya satu objek aja, sehingga ketika bikin JSON, ya, maka sesuaikan di sini, ya, jenisnya itu adalah student kelas Java, dan from JSON-nya, kalau yang kemarin itu adalah release of student, sekarang jenisnya hanya student saja. Ya, ini perlu diingat baik-baik. Ya, kemudian petunjuk berikutnya, untuk bisa memasingkan ID, ya, student ID dari student list fragment ke student detail fragment, silakan modifikasi navigation graph-nya. Navigation graph belum kebuka. Ya, emulatornya saya tutup sebentar. Silakan dimodif, teman-teman boleh menambahkan argumen di sini. Ya, di student detail fragment-nya silakan tambahkan argumen untuk mempasingkan student ID. Ya, sebelum ke due date, saya akan demonstrasikan hasil jadinya. Kebetulan sudah selesai. Ya, kalau Noni, saya akan pilih student lain karena Noni sudah di hardcode dari kapan hari ya. Si Yengki misalkan, details. Nah, hasil akhir yang diharapkan fotonya Yengki muncul dan ID-nya serta student name, date of birth, dan phone-nya muncul. Update-nya abaikan, ya. Update-nya silakan nanti kalau mau dibikin sendiri. Ya, cuman itu butuh database, ya kan. Contoh lain, misalkan saya pilih Isabel, ini. Ya, maka fotonya Isabel akan muncul dengan datanya Isabel. Oke, ini harapan atau hasil akhir dari homework-nya, dari PR-nya, ya. Teman-teman Ubaya punya waktu 1 pekan, ya. Silakan perhatikan deadline di ULS untuk kelas masing-masing. Ya, harap disubmit sebelum pekan ke-7, pekan depan. Ya, definisi submit di sini adalah teman-teman harus sudah commit dan push di Git masing-masing, ya, sebelum tanggal pengumpulan, ya, due date-nya silakan cek di ULS. Ya, sebelum due date tersebut teman-teman harus sudah commit dan push ke Git repo. Ya, kemudian URL dari Git repo-nya silakan disubmit di ULS. Itu juga harus sebelum due date. Ya, untuk teman-teman yang lain silakan kerjakan mandiri. Kalau misalkan ada pertanyaan, nggak usah sungkan-sungkan ya. Teman-teman Ubaya seperti biasa tanya aja di grup chat. Untuk yang lain tanya di kolom comments di bawah. Ya, demikian dulu untuk hari ini. Jadi kita sudah mempelajari extension baru ya, Android KTX, yang bisa mempermudah hidup kita dan membuat ngoding di Android Studio jadi lebih menyenangkan. Ya, semoga setelah ini teman-teman bisa berkreasi dengan proyeknya lebih jauh lagi. Oke, itu dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah bergabung dari awal sampai akhir. Ya, sampai ketemu lagi pekan depan. Ya, tetap aman semua. Oke? Sampai ketemu lagi.